Baru ya Pak? Ini kan bukan 2000. ya. Live Bu, Live ini, maksudnya live gambar nggak? live gambar di Instagram. Kita kelihatan nggak? Nggak apa-apa Ibu, masuk aja nggak apa-apa. Nggak baru Pak ini Pak, dari 2018. Cuma tempatnya yang baru. Oke. Batasnya Pak Hari nggak apa-apa itu di sini. Nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Bu. Ini, oh iya. Oh, ada bisa bilang? Nggak bisa Pak, nanti nyampe kok suaranya. Oh, nyampe. Nanti kita besarkan. Terus, Coba izin hidup sampai batas mana saya harus. Enggak kok, enggak kelihatan. masalah nikah. Google sangat terkenal dengan mesin pencari Mana? Saya bikin sudah. Nanti suruh buka. Selamat pagi pendengar, berjumpa kembali tentunya bersama RRI Tuban di ruang dengar FM 87,9 Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Dan untuk pagi hari ini kita sudah bergabung bersama, saya tidak sendirian pendengar di Dialog Tua pagi hari ini, ada Reperandes Bapak Munir ya, lalu ada Bapak Mas Hari juga, ada Bapak Nurul yang nanti akan membahas mengenai temanya Tuban Bangun Keluarga. Nah, Tuban Bangun Keluarga ini pasti cakupannya akan luas pendengar, juga ada dari Kepala KUA Kecamatan Keret, ada Kasih Bimas Islam Kemenak Tuban, ada Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Tuban juga. Dan pada pagi hari ini saya mengundang untuk pendengar semuanya bergabung bersama kami di FM 87,9 dan membuka pertanyaan selebar-lebarnya untuk pendengar melalui via telepon di 0356883476 atau melalui nomor WhatsApp kami di 085708848885. Dan kita juga sudah live Instagram ya pendengar, jadi pendengar bisa langsung melihat ataupun ingin bertanya bisa tulis di kolom komentar di Instagram RRI Tuban. Sebelum itu saya mau menyapa pada pagi hari ini, selamat pagi bapak-bapak yang ada di sini. Selamat pagi. Salam kenal bapak semuanya. Boleh disapa dulu pendengar dari RRI Tuban bapak. Monggo bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami Pak Kemenak Tuban, Ahmad Munir. Kami didampingi Pak Kasih Bimas Islam, Pak Kiai Haji Mas Hari, dan Kepala KUA Kecamatan Keret, Pak Kiai Haji Anas. Alhamdulillah bisa bertemu dengan kami di RRI Tuban. Betul Bapak. Baik. Terima kasih Bapak atas waktunya juga sudah menyempatkan. Pak langsung saja masuk ke tema pada pagi hari ini. Kalau boleh dijelaskan sedikit mengenai Tuban Bangun Keluarga itu artinya seperti apa Bapak? Begini, kami di Kemenak ini kan banyak program Pak, program-program unggulan yang sudah menjadi tagline dari pemerintah, dari Kemenak RI ya. Ada 7 prioritas program agama. Salah satunya adalah terkait dengan masalah revitalisasi KUA. Ini kesana catatannya. Jadi bagaimana Pak Menteri Agama ini selama beliau menjabat sebagai Menteri Agama ini ingin, salah satu diantaranya adalah KUA ini kembali ke fungsi semula atau ke fungsi asalnya. Jadi orang mengenal KUA ini kadang-kadang kan hanya kantor pernikahan gitu. Tetapi sekarang ini dirubah mindset baru itu, bahwa kantor urusan agama adalah layanan umat. Jadi memberikan layanan umat termasuk juga masalah, di samping masalah pernikahan dan juga masalah keagamaan, termasuk isu-isu terkini. Ya termasuk dalam hal ini adalah bagaimana menciptakan sebuah keluarga yang bahagia. Nah, di sini dari yang berkecimpung langsung adalah di KUA. Makanya tema yang kita usung pada pagi hari ini dalam dialog ini adalah bagaimana Tuban membangun keluarga. Karena apa? Saya punya keyakinan yang kuat bahwa bangsa ini bisa menjadi bahasa yang kuat itu tidak lepas dari miniatur keluarga dulu.
Jadi bagaimana negeri ini bisa menjadikan negeri yang kokoh, yang damai, yang tentrem, yang bahagia ini harus diawali dari keluarga dulu. Kalau keluarganya kita baik, tidak ada persoalan. Makanya kami mengusung tema ini dan ini nanti akan kita sharingkan bersama ya, karena saya juga tidak dari Pak Kasih Bima dan para kawan. Saya mengajak kepada masyarakat Tuban ini bagaimana masyarakat Tuban ini bersama-sama dengan Kemenak, dengan pemerintah daerah, dengan dinas pendidikan, dengan pengadilan agama, kemudian juga dengan dinas kesehatan sebagainya ini bersama-sama untuk mendorong pada masyarakat melalui diskusi-diskusi, kemudian juga kita mungkin akan kunjungan ke masyarakat, kunjungan ke kawan-kawan masing-masing. Bagaimana menciptakan suasana rumah tangga bahagia, sejahtera yang sesungguhnya. Ini harus ada upaya, Mbak. Tanpa ada upaya ini sulit. Maka sekali lagi bahwa menciptakan suasana rumah tangga bahagia ini menjadi titik awal untuk menuju Indonesia yang kuat. Oke. Mungkin ada tambahan Bapak mengenai Tuban Bangun Keluarga? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Benar apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Ahmad Munibum. Beliau ini memang sangat luar biasa, selalu ada inovasi. Salah satu inovasi di tahun 2023 ini adalah program unggulan terkait dengan Tuban Bangun Keluarga. Nah, beliau punya tagline program unggulan Tuban Bangun Keluarga ini tanpa alasan. Alasannya karena di Tuban ini pernikahan dini itu cukup tinggi, menembus angka 518 dan ini ranking ke-10 mungkin ya Pak? Ke-10 di Jawa Timur. Ini ranking yang sebenarnya tidak kita inginkan. Kalau biasanya ranking itu selalu kita inginkan, tapi ini kasus pernikahan dini di urutan ke-10, ini yang benar-benar harus kita turunkan. Yang kedua, peristiwa talak cerai di Kabupaten Tuban ini juga cukup tinggi, menembus angka tahun 2022 maksud saya itu 1.909. Talaknya 644, jadi bapak-bapak yang menggugat istrinya tahun 2022 ini ada 664, sedangkan cerai itu artinya ibu-ibu yang menggugat bapaknya atau suaminya ini ada 1.265. Jadi tren atau kasus talak cerai di Tuban ini yang banyak menggugat itu ibu-ibu, jadi 2 kali lipat, 1.265. Kemudian isbat nikah itu ada 13 di tahun 2022. Isbat nikah itu adalah pasangan suami istri yang belum mempunyai surat nikah. Ini kemudian mengajukan isbat itu penetapan di pengadilan agama selama tahun kurun 22 ini ada 13 peristiwa. Kemudian rujuk ada 3. Rujuk itu suami istri yang sudah bercerai, yang sudah masa iddahnya sudah habis, ini kemudian menjalin suami istri lagi, ini ada 3. Kemudian pernikahan dini. Nah, pernikahan dini ini yang cukup tinggi Pak. Ini 518. Ini perlu saya sampaikan, di tahun 2021 peristiwa pernikahan dini ini hanya 184. Kemudian melonjak di tahun 2022 ini 518. Berarti ini ada penambahan 334 dari 2021 sampai 2022. Inilah yang menjadi perhatian dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, bagaimana pernikahan dini ini kemudian bisa ditekan bersama-sama. Tentu ini Kementerian Agama tidak berjalan sendiri. Jadi nanti program Tuban Bangun Keluarga itu secara teknis nanti Kementerian Agama bersama stakeholder, ada dari PA, ada Dinas Kesehatan, ada Dinsos,
dalam hal ini P3A, ada dari Dinas Pendidikan, ada Dinas Dukcapil, ada pemerintah daerah, nanti bersama-sama kita ajak untuk turun di tiap-tiap kecamatan, 20 kecamatan selama tahun 2023 ini untuk apa? Satu, memberikan sosialisasi dan edukasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sehingga nanti bagaimana masyarakat ini kemudian paham tentang aturan bagaimana anak ini kemudian dinikahkan. Nah, di amandemen 16 tahun 2019 ini masing-masing catin calon pengantin baik laki-laki maupun perempuan ini minimal usianya harus 19 tahun. 19 tahun. Nah, inilah yang barangkali menjadi dasar program unggulannya Bapak Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban ini untuk bersama-sama bangun keluarga. Yang kedua, nanti di sela-sela Tuban Bangun Keluarga yang akan turba di tiap-tiap kecamatan itu akan ada baksos. Baksos ini juga nanti, baksos itu bakti sosial. Artinya dari tim kabupaten ini akan memberikan bantuan kepada fakir miskin duafa yang memerlukan. Ini tujuannya untuk mengedukasi kepada masyarakat untuk sadar ZIS, zakat, infak, dan sodako. Kemudian perlu saya sampaikan, di teknis Tuban Bangun Keluarga ini, kantor Kementerian Agama nanti akan menjalin beberapa mitra. Salah satunya yang sudah kita ajak komunikasi untuk kerjasama adalah Institut Ilmu Kesehatan NU Tuban. Ini nanti Institut Ilmu Kesehatan NU Tuban ini sudah komitmen nanti akan bersama timnya akan mengadakan pendampingan kepada Jatim di 20 kecamatan, masing-masing 20 pasang, ini selama 2 tahun. Jadi nikah didampingi sampai 2 tahun nanti, full oleh tim dari Institut Ilmu Kesehatan NU. Kemudian Dinas Kesehatan. Nah, ini terkait dengan BINWI, Dinas Kesehatan, Puskesmas, PLKB, kemudian pemerintah dari kecamatan, untuk bersama-sama nanti kita akan mengedukasi, memberikan sosialisasi bagaimana caranya membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana harapan kita semuanya. Barangkali demikian untuk sementara. Penjelasannya cukup ini ya, semoga jelas semua nih ya pendengar ya. Kalau dari Bapak Nurul mungkin dengan tema yang sudah dari Kementerian Agama Tuban dengan Tuban Bangun Keluarga sendiri, bagaimana Bapak? Ini dari Kecamatan Kerek nih Pak Nggih. Boleh Bapak disampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi para pendengar atau pemirsa Radio RRI. Telah banyak yang disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kemenag Tuban, Bapak Dr. Ahmad Munir, juga Bapak Kasbimas Pak Syari yang telah lebar menjelaskan tentang agenda dan program kita Tuban membangun, atau nanti insya Allah kami akan menyebutnya Tuban Bangga, Tuban membangun keluarga. Disingkat gitu. Tentu ini entry point-nya adalah seperti yang disampaikan Bapak Kepala, betapa sangat penting dan urgennya bangunan keluarga, karena sebesar sebaik apapun sistem yang dibangun itu harus juga diisi oleh personal-personal, dan personal-personal ini diproduksi oleh siapa? Disebutkan oleh sama keluarga. Makanya ada makalah Al-Ummah Rusdatul Ula, salah satunya. Baik, karena saya ini prajurit yang paling depan di KUA, jadi saya di KUA Kerek, tentu sangat merasa tersupport dengan program ini, dan memang fenomena-fenomena yang hari ini kita lihat, kita dengar, dan mungkin menjadi kegelisahan kita bersama, seperti yang disampaikan oleh Bapak Mas Syari tadi, memang benar adanya, dan kami yang di bawah ini sangat face to face, bisa berhadapan langsung dengan kasus-kasus itu. Karena itu sekali lagi ini saya kira satu terobosan dan memang keniscayaan yang harus segera kita lakukan mengenai fenomena yang
hari ini dalam tanda kutip itu menggelisahkan tentang tingginya angka perceraian, lalu tingginya pernikahan usia dini. Mungkin banyak terjadi diskusi di sana sini, apa sih penyebabnya? Kami sendiri tidak bisa menyebut penyebab satu hal sebagai penyebabnya, karena memang faktanya terjadi dialektika di masyarakat. Jadi dulu pernah kita anggap sebabnya itu faktor ekonomi, karena mayoritas yang melakukan itu memang ada motif-motif ekonomi dari orang tuanya. Pernah juga kita duga itu motifnya motif pendidikan yang level pendidikannya yang rendah. Karena faktanya memang begitu. Di kantong-kantong terjadi nikah dini itu selalu menunjuk level pendidikannya rendah. Tapi fenomena belakangan, fenomena hari ini ada yang menarik. Jadi di tempat kami itu, mohon maaf, saya kira saya disclaimer dulu, saya kira ini bukan sebuah aib yang tidak boleh saya sebut, karena data ini bisa diakses di mana-mana. Ya. Di kecamatan kami itu tahun terakhir, tahun 2022, itu ada pernikahan dini itu ada 78 peristiwa misalnya. Satu tahun. Jadi 78 peristiwa nikah dini dari jumlah pernikahan 618. 500. Nah, 618. 618. Peristiwa N. Ya, 618. Itu artinya lebih dari 12%, 12,6%. Jadi 12,6%. Artinya kalau 100 ada 100 pernikahan, itu yang 13 itu umurnya di bawah Undang-undang. Di bawah undang-undang. Nah, itu fakta-fakta seperti itu memang terjadi di tempat kami. Jadi fenomena yang saya sebut terakhir ini cukup menarik karena dari sekian itu, ketika kita baca ini, saya kira valid loh Pak datanya, karena di samping kami, Mbak Sela, kami di KUA itu dilindungi undang-undang untuk melakukan observasi, interview yang oleh orang lain tidak bisa. Jadi kami para penghulu itu boleh menanyakan misalnya pasangan calon manten itu, misalnya perempuan janda, ada berapa kali sejak cerai sudah berapa kali kapan terakhir, itu kami dilindungi. Bahkan pada hal-hal yang sifatnya sangat privat. Karena itu kami akrab dengan data-data kualitatif seperti itu. Yang saya sebut data-data dari pengadilan, Bapak, mungkin bagi masyarakat awam mungkin tidak tahu, dan kalau tahu mungkin sangat terperangan. Dari 78 kasus nikah diska yang menggunakan disabilitas pengadilan atau yang di bawah usia 19 tahun itu, mohon maaf ini harus saya sampaikan, hampir 10%-nya itu sudah ini bukan hanya dari interview, data ini dibenarkan oleh data-data dari Puskesmas, dari pengadilan. Kemudian sisanya yang tidak, yang lain, hampir semuanya itu ada pengakuan bahwa kedua catin itu sudah melakukan sesuatu yang melarang, yang dilarang oleh agama atau norma. Ini fenomena yang saya kira tidak melulu kita bisa salahkan persoalan ekonomi, persoalan pendidikan, tetapi kontrol sosial kita mau. Begitu Mbak Sila. Kalau saya harus uraikan panjang lebar, masih banyak paragraf itu. Kan tadi sudah disampaikan oleh Pak Nurul tentang fenomenanya nih, Pak Munir sama Pak apa tadi saya lupa nih ya. Nah, dengan fenomena-fenomena itu dari Kementerian Agama sendiri mengadakan sedikit pelatihan atau turun ke tingkat SMA, SMP untuk mengadakan sosialisasi atau seperti apa Pak? Untuk menyampaikan fenomena-fenomena yang ada tersebut. Jadi baik Pak.
ikhtiar pemerintah Iya. dengan kondisi seperti ini, termasuk juga angka perceraian itu yang cukup tinggi. Tren 5 tahun terakhir ini memang cukup tinggi, Mbak. Dan anehnya itu adalah perceraian gugat cerai. Oke. Itu sudah sampai oleh Pak Mas Yari. Jadi sekarang ini trennya ini perempuan ini sudah punya power untuk menceraikan suaminya. Ini kan juga termasuk perlu dikaji. Dulu kan orang itu kan aib, Pak. Ketika perempuan itu berani menceraikan suaminya itu kan aib. Iya. Tapi dulu itu kan rata-rata kan talak ya. Suami mentalak istri. Sekarang sebaliknya. Nah ini kan juga ada indikator-indikator yang mereka itu sampai berani seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti inilah pemerintah ini harus hadir di tengah-tengahnya. Karena apa? Di awal saya sudah sampaikan, karena membangun keluarga ini penting. Negeri ini loh bisa aman sejahtera, nggak ada masalah kayak ini berantakan dari keluarga. Nah, oleh karena itu ikhtiar pemerintah pertama adalah untuk menyampaikan kepada masyarakat, jangan main-main dengan nikah itu. Karena saya sering ngomong itu, kalau sudah nikah itu konsekuensinya tinggi sekali. Begitu orang yang sudah nikah kemudian dia itu sampai cerai, yang susah itu bukan yang bersangkutan, kan? Tetapi yang bersangkutan juga susah. Orang tuanya juga susah, keluarganya juga susah, masyarakatnya juga susah. Apalagi dia tidak punya anak, lebih-lebih punya cucu, itu susah lagi. Makanya ini harus dicegah. Bagaimana caranya ini? Ini kita pemerintah. Caranya pertama adalah di program di Kemenak ini ada istilah BRUS, ya, bimbingan remaja usia sekolah. Ya. Jadi anak-anak mulai dari SMA SMA kelas 2, 3 ini perlu dikasih wawasan. Kamu saat ini bukan ke sana, bukan ke pernikahan yang kamu pikir, tapi kamu sekolah, kamu pinter, kamu punya pengalaman dulu. Karena nikah itu seperti ini. Ini dikasih informasi-informasi, Mbak. Pentingnya ilmu yang akan dibekali menuju rumah tangga ini sejak dini sudah dikasih info seperti itu. Termasuk bagaimana memanage konflik dalam keluarga, mengasuh anak, bagaimana untuk memanage keuangan, bagaimana mengatur reproduksi seorang perempuan itu kan juga dipahamkan saja. Dan tadi seperti itu yang disampaikan oleh Pak W. Anas. Sekarang ini dianggap bukan tabu lagi. Ketika anak remaja sudah mau nikah itu sudah bahasa orang Jawa itu wis dijajal dulu. Maaf ya. Iya, Pak. Di DP dulu. Ini seakan-akan ini dulu kan tabu, Mbak. Tapi sekarang ini seakan-akan ini sudah biasa. Nah, karena apa? Karena dia termasuk tadi itu. Padahal itu bahayanya luar biasa. Yang kedua, ada program yang disebut dengan BRUN. Ya, bimbingan remaja usia nikah. Tapi belum ke nikah loh, Mbak ini. Ya, belum ke pelaminan, belum ke mau menuju hari nikah, tapi baru usia nikah. Masuk katakanlah usia SMA kelas 3, perguruan tinggi kelas semester awal itu diberi pemahaman. Kalau kamu ini nanti lagi mau nikah, tapi dipahamkan dulu. Semakin dekat ini, Mbak, BRUN itu. Kalau BRUS kan masih jauh. Kemudian juga ada catin, binwin, bimbingan perkawinan. Ini dilakukan, binwin ada 2, Mbak. Binwin reguler dan binwin mandiri. Binwin reguler itu bimbingan perkawinan di mana anak yang bersangkutan tadi, calon pengantin itu jelas resmi sudah daftar. Tinggal menunggu hari H untuk pernikahan. Itu lebih dimasifkan lagi. Resikonya kamu kalau nikah nanti tidak melakukan satu ragu-ragu ini dalam seperti ini. Termasuk nanti juga diberi arahan terkait dengan masalah perlindungan hukum, bahasa advokasi hukum keluarga. Sekarang ini, Mbak, mengasuh anak ini kan juga harus ada aturannya. Dulu kan jeber anak, ya mohon maaf yang misalnya itu mukul anak, itu kan belum ada perlindungan hukum. Sekarang kan harus hati-hati, Pak.
apalagi anak tiri, dipukul sedikit, membekas, divisum, dibawa kepada polisi, itu penganiayaan pada anak. Nah ini diberi pemahaman, ini namanya bin-bin, lebih masif lagi. Bin-bin reguler itu dibayar oleh pemerintah, ada bin-bin mandiri, swadaya oleh masyarakat dengan berbagai via. Ini semua adalah ikhtiar, upaya-upaya pemerintah untuk menyiapkan tadi itu. Nah ini salah satu upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah agama seperti itu. Kemudian kalau sudah nikah beberapa tahun, termasuk juga orang-orang yang sudah nikah ini kan perlu diberi dibina pewawasan. Karena apa? Biasanya orang itu lupa, Mbak. Rumah tangga ini kan banyak problem. Dengan program Pusaka Sakinah ini diharapkan bagaimana mereka ini menggelurakan cinta kembali. Ya. Pacaran lagi gitu maksudnya ya Pak ya. Jadi request pulang. Iya. Ibu ini sudah berapa tahun? 10 tahun, 15 tahun ini. Ayo Bu dimunculkan kasih sayang yang seperti dulu. Seperti masa remaja. Ini dibangkitkan kembali. Karena apa Mbak? Kanjeng Nabi itu, Rasulullah itu, dengan keluarganya itu, Masya Allah Mbak. Kalimatnya apa Pak? Tetap bersama itu ya. Kanjeng Nabi itu dengan keluarga itu memperlakukan istri itu dengan panggilan-panggilan yang indah, dengan suasana yang indah itu luar biasa, sehingga akhirnya tercipta rumah tangga yang harmonis. Gak punya duit Mbak, tapi tersenyum terus. Itu yang dicari orang banyak kayaknya ya Pak ya. Padahal senyum itu apa sih? Modalnya kan hanya mudah sekali kan, tapi dalam keluarga itu sulit senyum itu. Di luar senyum-senyum, tapi dalam keluarga itu nggak bisa. Ini dibangkitkan kembali, namanya program Pusaka Sakinah. Ya. Yang terakhir adalah teman-teman. Ya ini sekarang ini Tuban Bangga atau Tuban membangun keluarga. Ini lebih masif lagi, Mbak. Insya Allah kalau ini bisa kami didukung bersama-sama, Kemenag, Dinas, PMK, Dinas Kesehatan. Saya itu dengar kok keluhannya teman-teman di PLKB ya, Dinas PLKB atau BKBN itu. Beliau itu juga luar biasa Mbak. Ketika ada dispensasi nikah, pengadilan itu tidak bisa mutus kecuali ada rekomendasi dari P3A itu. Mereka juga beban. Nah ini nanti diurai bagaimana cara mengurai penyebabnya, terus bagaimana langkahnya. Ini kalau nggak sinkron semuanya, impossible, sulit untuk dilakukan sebuah bagaimana pencegahan supaya dispen tidak ada. Kemudian juga apalagi nikah dini itu, ini harus semua stakeholder terkait. Oke, Bapak, ini ada satu pertanyaan melalui WhatsApp. Apakah ada upaya dari Pengadilan Agama agar tidak dengan mudah memberikan dispen nikah untuk umur yang kurang? Baik, tadi kan sudah saya singgung. Ya. PA pun juga dilematis. PA itu jangan disalahkan. Jadi ngomong masalah nikah dini, perceraian banyak itu, jangan menyalahkan satu sudut. Kami di Kemenag, mohon maaf sih Pak Anas ini kan pasukan kami yang paling terdepan, kepala kawah itu. Kalau saya kan middle Mbak. Iya. Menerima kebijakan, saya sampaikan kepada Pak Masyari, beliau ini yang melaksanakan. Ketika orang mau nikah itu mesti kan lewat pintunya kawah. Ketika diperiksa, rapak namanya Mbak. Rapak itu kan antar orang dengan dokumen kan dipadukan. Terutama wali. Ini si Fatimah katanya itu. Siapa walinya? Ditelusuri sampai detail Mbak. Kalau tidak ada bapaknya, naik ke mbahnya, kakeknya. Kalau enggak, turun ke saudaranya. Dicari sampai tuntas, sampai selesai. Ketika melihat dokumen itu, ternyata anak ini usianya di bawah 19 tahun. Enggak sesuai dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 dan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019. Ini mesti mengeluarkan surat penolakan N7 ditolak. Nah ditolak itu nanti dikirim ke pengadilan untuk ada putusan bahwa anak ini perlu dispensasi. Begitu di PA tidak berani langsung dok, tidak berani.
dipanggil yang bersangkutan, anaknya, orang tuanya, tentu calon pengantin juga dipanggil, dipanggil. Gimana ini? Nanti kan di kajian-kajian, ada kajian. Dan disinilah nanti peran dari P3A itu juga harus dijelaskan. Kondisinya bagaimana? Kalau anak ini masih sekolah, undang-undang jelas, biar anak ini sampai tuntas sekolah. Kalau anak persoalannya yang banyak tadi itu yang disampaikan oleh Pak Naib tadi itu kan persoalannya itu anak ini sudah hamil. Oke. Kalau anak sudah hamil, mau diapakan? Kalau nggak di cara penyelamatannya ya dinikahi. Masa kalau sudah hamil, yang menghamili jelas, kemudian itu jangan menunggu 19 tahun, padahal baru usianya 15 tahun. Kan laki-lakinya yang Melayu, Mbak. Iya. Makanya harus dinikah, diberikan surat dispensasi. Tapi berangkatnya bukan langsung, tapi mempertimbangkan dengan P3A. Ini kan juga orang-orang yang ahli ini. Dari sisi kesehatan bagaimana, dari sisi psikologisnya bagaimana, dari sisi dampak sosialnya bagaimana terhadap anak ini. Kalau memang anak ini belum hamil, masih ditata, tunggulah nak. Usiamu ini baru 18, tunggu aja sekian tahun sampai 19. Tetapi persoalannya adalah karena anak ini sudah Hamil. Mau tidak mau ya harus Nikahkan. dinikah. Berarti untuk ajukan dispensasi itu tidak sembarangan ya Pak ya sebenarnya. Itu ada proses. Ya, Ada proses. jadi untuk masyarakat ya berpikir dulu lebih baik cukup umur ya untuk menikah, lebih nggak apa-apa, jangan kurang asalkan. Mungkin dari Pak Mas Yuri mau menambahkan mengenai pertanyaan tadi. Iya, saya menambahkan jawaban dari Bapak Kepala Kantor. Iya. Sebenarnya dispensasi nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama itu jalan terakhir. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, sebelum Catin ini mendapatkan diskah dari Pengadilan Agama itu bagaimana pencegahan dini. Jadi sebenarnya Catin yang kurang umur 19 tahun itu kan mengajukan ke KUA, kemudian KUA menolak, diberi pengantar. Nah, pengantar dari KUA yang menyebutkan usianya kurang itu tidak kemudian langsung dibawa ke Pengadilan Agama, tetapi diarahkan oleh Pengadilan Agama untuk mendapatkan istilahnya bimbingan, konseling di P3A Dinas Sosial itu. Di situ sebenarnya Catin yang kurang 19 tahun itu sudah mendapatkan bimbingan arahan yang semaksimal mungkin, atau di Kementerian Agama ada BP4 namanya, Badan Penasihatan Perkawinan, itu sudah melalui proses di P3A maupun di Kementerian Agama di BP4 sebelum sidang di Pengadilan Agama. Tetapi tren yang saat ini yang kemudian kenapa di Tuban ini bisa sampai menembus angka 518 itu rata-rata nun sewu. Catin yang kurang dari 19 tahun ini rata-rata problemnya itu rata-rata satu sudah hamil. Yang kedua, meskipun belum 19 tahun, calon suami calon istri ini kalau bahasa Tubannya itu sudah gandeng renteng, sudah runtang-runtung. Iya. Ya, kalau ke sana kemarin sudah berduaan. Berduaan. Sudah ambruk. Nah, istilahnya sudah ambruk, meskipun belum nikah. Nah, ini kan belum hamil maksudnya. Iya. belum nikah dan Hamil tapi sudah ambruk ya. Nah, ini kan menjadi keresahan dari orang tua. Akhirnya ya sudahlah, meskipun belum waktunya nikah, cukup umur 19 tahun, kita mengajukan dispensasi ke Pengadilan Agama lah. Di Pengadilan Agama itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Tatang Kemenakan, dilematis. Kalau si Catin itu dengan mengajukan diskah meskipun belum usia 19, tapi kalau sudah hamil, ini bisa dipastikan Pengadilan Agama itu akan memberikan dispensasi. Kenapa Pengadilan Agama memberikan dispensasi bagi Catin yang sudah hamil meskipun belum 19 tahun? Karena kalau tidak diberi diskah, ini akan menambah problem. Problemnya di mana? Si calon pengantin ini, perempuan ini kan sudah mengandung.
Nah, kalau tidak segera dinikahkan secara sah, anak ini nanti nasab ayahnya nanti ikut siapa? Siapa yang menanggung? Nasibnya juga. Nah, nasibnya juga. Inilah yang kemudian PA itu kemudian kalau Catin meskipun baru 19 tahun itu diloloskan dari kriminalisasi, alasannya itu supaya tidak menambah problem di kemudian hari, terutama anak yang dikandung itu. Perlu diketahui bahwa sebagaimana apa yang disampaikan Pak Kakan Kemenak yang sangat luar biasa, ada 5 tadi yang disampaikan program unggulan terkait dengan Tuban Bangun Keluarga, ada Brun, Win-Win, Pusaka Sakinah, dan yang terakhir di tahun 2023 ini tagline program unggulan dalam rangka bangun keluarga adalah Tuban Bangga, Tuban Bangun Keluarga. Ini ada dasar 5, Mbak. Yang pertama, perceraian pernikahan dini ini tinggi. 518 yang tahun 2022 itu. Kemudian talak cerai yang menembus angka 1909. Kemudian angka stunting. Nah, angka stunting ini di Tuban ini juga cukup tinggi. Melampaui angka provinsi dan nasional. Kalau angka stunting di Kabupaten Tuban ini, data yang kami terima itu ada 25,1%. Sementara stunting di provinsi 33,5%, sementara nasional 24,4%. Ini artinya apa? Stunting di Kabupaten Tuban ini melampaui angka stunting di provinsi dan nasional. Yang keempat, nikah hamil. Nah, ini barangkali yang masyarakat itu belum banyak tahu. Jadi di Tuban ini sekarang tren juga. Nah, ini nanti bisa secara teknis Gus Anas ini yang akan memberikan tambahan. Di Tuban ini ada tren lagi nikah hamil. Saya baru tahu nih Pak, nikah hamil itu seperti apa. Nah, Mbak sendiri kan baru dengar ya. Iya, nikah hamil itu artinya meskipun sudah hamil, ini bisa dinikahkan asalkan yang menghamili itu jelas. Gitu. Jelas yang menghamili jelas. Bisa. Tidak menutupi. Tidak tutup orang lain. Jadi yang namanya nikah hamil itu dapat dinikahkan. Ini menurut kompilasi hukum Islam ya di bab 8 pasal 53, seorang wanita hamil dapat dinikahkan dengan pria yang menghamili. Harus jelas. Dan ini pasti nanti apakah benar-benar yang menghamili atau tidak, KUA yang lebih tahu, Pak. Dan KUA itu lebih lihai untuk apa ini memastikan ayahnya garda terdepan soalnya ya Pak ya. Nah, perkawinan dengan wanita hamil sebagaimana disebut di pasal 53 ayat 1 itu tidak perlu nanti nikah lagi setelah lahir. Jadi sah. Beda dengan dispensasi tadi berarti ya? Beda. Ini tren di Kabupaten Tuban, data yang kami terima. Kemudian alasan Pak Kepala Kantor ini kemudian punya program unggulan tagline Tuban Bangun Keluarga. Ini pengajuan asal usul anak ini juga cukup lumayan. Data yang kami terima dari PA selama kurun tahun 2022 ini ada 36. Dengan mungkin pikirannya bertanya-tanya. Asal usul anak ini maksudnya gimana? Jadi pengajuan asal usul anak ini anak yang lahir, tapi belum nikah. Di luar nikah. Bahasa yang jelasnya anak lahir di luar nikah. Di luar nikah yang resmi dalam pengawasan KUA. Ini lagi tren. Kalau tahun 2021 itu data yang kami terima itu ada 39, tahun 2022 ada 36, agak menurun. Tetapi tren ini juga masih tinggi. Lah, apa bisa kemudian pengajuan asal usul anak? Bisa. Kemudian itu nanti akan ada isbat penetapan dari pengadilan agama. Nah, kalau untuk mengajukan asal usul ini ranahnya ke pengadilan agama, tetapi pengadilan agama tidak serta-merta kemudian anak yang di luar nikah ini nanti kemudian mencari nasab ayahnya, itu harus melalui proses yang sangat ketat.
ya dengan berbagai persyaratan, dengan sebagai saksi, itu kemudian asal usul anak yang lahir di luar nikah itu kemudian nanti bisa ditetapkan punya nasab ayah. Dan di tahun 2021 itu ada 8 peristiwa yang anak lahir di luar nikah, tetapi setelah mengajukan ke pengadilan, diteliti persyaratannya, saksi-saksi, kemudian ditetapkan itu ada 8. Jadi anak lahir tanpa bapak yang dulu itu pernah nikah siri atau nikah di luar pengawasan KUA itu sudah ditetapkan, tapi itu ya tentu dengan persyaratan yang sesuai dengan undang-undang maupun agama. Kemudian ada saksi-saksi yang menguatkan bahwa si suami, si istri dulu pernah nikah tanpa pengawasan KUA, itu kemudian bisa dimintakan isbat atau penetapan ke pengadilan agama. Sekalian sekalian itu disebutkan statusnya, apakah itu statusnya anak kandung atau anak biologis, disebutkan sekalian. Nah, kalau tren saat ini itu kan kemarin beberapa waktu yang lalu itu Jawa Pos tanggal berapa itu memuat pengajuan asal usul anak untuk mendapatkan kewarganegaraan. Ya. Jadi itu saya betulkan demikian, bukan untuk mencari status kewarganegaraan, tetapi anak yang lahir di luar nikah itu mencari status nasab ayah. Nasab ayah. Meskipun anak ini lahir tanpa ayah, di KK yang dikeluarkan oleh Dukcapil itu statusnya ikut ibu. Ikut ibu. Nah, ibu ini kan tentunya warga Indonesia, sudah jelas warga Indonesia. Tetapi yang dicari asal usul anak ini adalah nasab ke ayahnya. Sebab kalau perempuan misalnya, ini kan nanti akan menambah juga diperlukan. Tapi ketika nanti anak ini sudah dewasa dan nikah, itu kemudian sudah bisa jelas nanti walinya siapa. Kalau tidak punya nasab ayah, ya itu tentu kan ke wali hakim. Tetapi kalau sudah ada isbat ke pengadilan, meskipun lahir itu di luar nikah, kemudian ada penetapan dari pengadilan, ya tentu nanti karena ada penetapan, ya walinya wali nasab ayah, barangkali demikian. Prosesnya panjang ya Pak ya untuk mencari. Ini baru sesi pertama nih. Gimana kalau nanti ke depan-depan? Jadi pendengar kalau mau menikah bukan karena takut apa-apa, tapi dipikirkan yang matang-matang kali ya Pak ya, biar tidak keblinger atau keputer-puter. Nah kalau dari KUA sendiri tadi yang disampaikan oleh Pak Mas Zuri mengenai apa tadi Pak yang poin keempat tadi? Amin di luar nikah. Iya itu Pak, itu seperti apa? Termasuk di Kerek, ini pantau saya, perlu diketahui Kerek ini pernikahan dininya masuk ranking 3 besar di Kabupaten Tuban. Wah, Kerek. Juara. Ya, juara. Tinggi. Tapi berarti Pak Anas ini terkenal jahat ya Pak? Iya. Nggak boleh gitu ya Pak ya? Tapi juaranya tidak diinginkan. Kemudian tren yang saya sebutkan mungkin dengan tadi ya baru dengar itu nikah hamil itu. Iya, nikah hamil. Itu seperti apa ya Pak nikah hamil itu Pak? Sebenarnya butuh banyak waktu untuk. Iya sebenarnya Bapak nanti kita bikinkan ya Pak. Gini, jadi kalau kita merujuk ke Quran itu kan tujuan menikah itu kan ditaskum ilaiha. Wamil ayati an khalaqakum min anfusikum azwajan litaskum ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi perintah Tuhan itu soal pernikahan itu tujuannya adalah menciptakan agar tercipta kedamaian, sakinah, kedamaian, kenyamanan dalam rumah tangga itu. Nah, bagaimana mungkin kondisi sakinah ini bisa tercipta jika keluarga itu tidak dipersiapkan, apalagi tangkepan, apalagi hasil obraan, gitu. Apalagi dilakukan karena by accident. Mbak Sena paham ya by accident ya? Paham Pak. Trennya married by accident, menikah karena kecelakaan, dari seribuan. Maksudnya apa Pak? Ya ada orang
lewat KUA terus jatuh Terus nikah. Bukan bukaan, Pak. Jadi gini, saya ingin meluruskan agar tidak jadi kesalahpahaman. Jadi yang dimaksud nikah hamil itu ya seperti itu. Yeah. Calon manten yang sebelum nikah dia sudah hamil. Itu maksudnya itu. Nah, kembali lagi, saya juga ingin menyinggung soal perceraian ya, karena angka perceraian juga tinggi. Di tempat saya itu, di wilayah saya. Termasuk ranking semua. Kecamatan Kerek ini, Pak. Itu dari 618 pernikahan di tahun 2022 itu ada perceraian 157. Wah, dalam 1 tahun, Pak. 1 tahun. Jadi artinya dalam persentase itu 25%, Iya. Pak Kepala. 25% lebih. 2 tahun yang lalu ketika saya bikin expose layanan di Kecamatan Kerek itu baru sekitar kisarannya 24-an, 23, 24%. Jadi ini fenomena yang menarik dalam arti menggelisahkan. Kenapa saya katakan menggelisahkan? Ingat tujuan pernikahan itu agar tercipta kenyamanan dalam rumah tangga. Belum lagi seperti yang disampaikan Pak Dr. Pak Kepala tadi bahwa perceraian itu kalau saya menyebutnya memunculkan nestapa sosial baru. Iya. Kalau bahasanya kan Nabi itu tanakahu walatutoliku fa'inat talaka yatazuminul as. Menikahlah kalian, jangan bercerai. Karena bercerai itu bisa mengguncangkan arus, mengguncangkan semesta. Apa mengguncangkan semesta? Tadi dijelaskan dengan sangat cantik oleh Pak Munir. Kondisi sosial, keluarga, tidak sedamai apapun perceraian itu selalu menyisakan traumatik. Belum rebutannya ya, Pak ya? Belum salah. Selalu. Saya punya banyak drama soal itu, Pak. Kapan-kapan saya siap diundang RRI. Oh, siap, Pak. Siap, kita jadwalkan, Pak. Kita akan jadwalkan. Drama-drama melo-melo sampai saya sebagai saya itu orangnya kan tidak betah nangis. Kata-kata saya. Oh, tapi jangan nangis loh, Pak, di sini, Pak. Melankolis. Iya. Apa ekses yang terjadi dari perceraian itu. Jadi nestapa sosial ini saja yang saya contohkan ya. Saya beberapa kali menemukan anak yang terlantar. Kenapa terlantar? Dia seperti tidak dikehendaki. Si ayah sama ibunya menikah muda kemudian bercerai. Lalu rebutan tidak mengasuh. Wah, ini yang susah ya, Pak ya. Kalau rebutannya bukan harta lagi ya, Pak. Yang perempuan tidak mau dibebani. Okay. Anakmu gogoan. Yang bapaknya gitu, Pak. Dititipkan tetangga. Di sebuah kecamatan dulu saya pernah dinas, bukan yang sekarang. Yeah. Banyak itu. Dan itu kami menyebutnya nestapa sosial, Pak. Jadi Wasodako Rasulul Karim. Benar apa yang dikatakan dengan Nabi. Perceraian itu bisa mengguncangkan arus. Allah dan dibenci Allah. Iya, boleh kan sebagai alternatif terakhir. Nah itu tinggi di kita, di Tuban secara umum itu Termasuk itu tinggi. Nah, karena itu menjadi penting lah kita concern untuk serius menyoal ini. Bagaimanapun menurut bahasanya Pak Kepala ikhtiar harus kita lakukan. Ya, bagaimanapun semua itu terjadi kehendak Allah, tapi kan usaha kita seperti apa? Nah, apa yang dilakukan, yang direncanakan, yang telah dilakukan ini adalah upaya kita untuk menghadapi itu sebagai tanggung jawab kita, tidak hanya sebagai ASN Kemenang, tidak hanya sebagai abdi negara, tapi saya kira juga sebagai khalifah di muka bumi. Okay. Tapi sayang banget nih Pak Munir, Pak Mas Hari, Pak Anas, waktunya itu terbatas sekali. Mungkin nanti kita akan bikinkan part-part sesi-sesinya kali ya Pak ya, dari program Tuban Bangun Keluarga ini. Tapi satu Pak, harapannya untuk ke depan dari Tuban Bangun Keluarga ini apa Pak? Boleh Bapak. Sebelum nanti ada statement close dari beliau Pak Dr. Haji Ahmad Munir, perlu saya sampaikan bahwa beliau ini memang prihatin betul dengan kondisi yang sebagaimana disebutkan tadi. Kemudian satu waktu beliau memanggil kami selaku seksi Bimas Islam, sebab beliau ini ingat peringatan Allah, wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim. Jadi kita ini jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah, ya lemah segala-galanya.
ekonomi, pendidikan, lemah segalanya kita ini oleh Allah sudah diperingatkan kemudian beliau untuk menerjemahkan peringatan Allah itu memanggil kami untuk kemudian memunculkan program unggulan Tuban Bangun Keluarga itu. Ya, harapan kami dengan melalui program-program inovasi beliau yang sangat luar biasa itu, melalui program khususnya Tuban Bangun Keluarga, harapannya nanti kita bersama stakeholder di Kabupaten Tuban untuk bersama sosialisasi dan edukasi ke tiap-tiap kecamatan, harapannya nanti kepada seluruh masyarakat utamanya untuk melakukan perkawinan di bawah pengawasan KUA. Artinya jangan sampai kemudian nikah siri, nikah di bawah tangan. Itu hindari, sekali lagi hindari. Itu pasti di kemudian hari. Awalnya iya, enjoy saja. Tetapi dengan perjalanan waktu yang lama akan menjadi problem dan menjadi masalah. Karena itu harapan kami selaku Kepala Seksi Bimas Islam yang menaungi KUA Kabupaten Tuban, himbauan kami kepada masyarakat Kabupaten Tuban, nikahlah secara resmi di bawah pengawasan kantor urusan agama setempat. Demikian. Monggo Bapak. Baik, terakhir kami mengimbau dan juga memberikan saran kepada para pemirsa untuk barangkali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Jadi program yang kita bahas pagi hari ini yaitu membangun Tuban membangun keluarga itu adalah salah satu upaya kami. Karena melihat kondisi saat ini terusnya di Tuban ini, kami melakukan suatu ikhtiar. Dan ini saya paham, saya sadar betul kalau program ini tidak bisa berjalan dengan baik, Mbak, manakala tanpa dukungan dari Smavia. Apalagi kita sadar juga bahwa sekarang kita ini kan hidup di era digital. Di era teknologi seperti ini. Satu sisi memang sangat bermanfaat, tapi sisi lain itu pengaruhnya luar biasa. Digital ini dampak bisa positif bisa negatif. Yeah. Orang bisa janjian melalui HP, selingkuh bisa dengan HP dan sebagainya. Makanya kami ingin memasifkan program ini sehingga dengan upaya-upaya secara program itu, hendaknya saya mohon dukungan dari termasuk para kiai, para pondok pesantren, para pengambil kebijakan lain, terutama pemerintah daerah. Karena ini bukan untuk kepentingan agama, tapi ini untuk kepentingan kita bersama. Yakin Pak, Tuban ini bisa kuat, bisa baik manakala keluarga kita ini adalah dibangun dengan baik pula, termasuk juga menyiapkan keluarga yang sakinah, yang mawaddah, yang warahmah. Ini harus dimulai dari keluarga. Makanya program ini saya mohon sekali lagi untuk dukungan dari Smavia. Dan kali itu yang kita harapkan. Oke, terima kasih untuk Bapak-Bapak pagi hari ini. Kita siap membantu Bapak kalau diajak. Terima kasih untuk semuanya pendengar yang sudah bertanya atau bergabung melalui via live Instagram karena waktu kita juga terbatas. Karena ada program selanjutnya yang sudah menunggu ya pendengar ya. Jadi untuk itu tetap bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Tuban, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih. Oh iya ikut. Bapak, terima kasih banyak waktunya, Bapak. Iya, monggo Pak. Ini tetangga saya Pak. Monggo Pak. Ya.